Selamat datang di channel Bayu Alfana. Di sini saya kembali hadir untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, and komennya ya guys. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasinya, agar jika aku memberikan tutorial-tutorial yang berikutnya kalian bisa tahu terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk selalu membagikan postingan aku agar supaya orang lain yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Oke, terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman subscriber semuanya, bertemu lagi bersamaku Bayu Alfana. Ya teman-teman, kali ini saya tidak sendiri teman-teman, karena saya mengajak salah satu teman saya. Teman saya ini ingin memberikan sebuah review teman-teman, dimana reviewnya ini mengenai aplikasi TikTok. Nah, teman saya ini ada satu channel atau mempunyai sebuah channel. Nah, bagi teman-teman yang mau bergabung atau bagi teman-teman yang ingin sekali bergabung, nanti saya akan sertakan di link deskripsi video. Oke, bagi yang belum tahu cara tutorial settingnya, ya saya akan menyerahkan kepada teman saya. Silahkan untuk saudara Ilzamul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini buat semuanya teman-teman. Welcome to my back channel. Selamat pagi buat semuanya. Gimana kabarnya di kesempatan hari ini ya? Semoga kabarnya selalu sehat walaupun walaupun saat ini masih pandemi ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Buat yang tidak sakit, semoga diberikan kesehatan selalu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sebelum berangkat aktivitas, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa juga cuci tangan ya, demi kebersihan ya, demi kebersihan sesama lingkungan ya. Kita juga harus mengikuti protokol kesehatan ya, agar semuanya jadi nyaman, sehat ya gitu. Oke, jangan lupa channel ini like and subscribe, dan jangan lupa juga dibagikan agar channel ini berkembang ke depannya. Oke, kali ini aku bersilaturahmi dengan YouTube-nya si Bayu Alfana ya, dengan YouTube-nya Mas Bayu, begitu katanya. Semoga channel ini ke depannya makin berkembang, makin sukses. Semoga banyak like-nya, banyak subscribe-nya juga ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Kali ini aku akan membuatkan tutorial mengenai TikTok. Langsung aja, view next time. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi TikTok. Kita akan kasih tahu caranya, bagaimana cara menggunakan TikTok. Oh ya, sedikit memberitahu buat teman-teman yang pakai Android 11 bagi tunanetra ya. Untuk non tunanetra, mohon maaf kalau ada suara-suara di belakang, karena ini adalah suara pembaca layar.
Untuk di Android 11, TeamTalk nggak bisa mengimpor file ya, terutamanya bagian Samsung. Tapi nggak tahu untuk bagian Xiaomi, Oppo, dan Android yang lainnya. Mungkin bisa atau sama mungkin ya, tapi nggak tahu juga lah. Untuk selebihnya sih seperti itu, tidak bisa mengimpor file. Jadi kita harus mengimpor manual, tulis manual servernya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi ya. Kita langsung masuk ke aplikasinya. Kita ketuk 2 kali. Sebentar. Sorry ya, soalnya saya pakai speaker. Sebentar saya matikan dulu. Oke. Kita masuk ke aplikasinya. Cuaca. Lokasi perbarui cuaca. Beranda Wanui. WA Business. App Station. TeamTalk. Ya, masuk ke TeamTalk. Ketuk 2 kali. TeamTalk 5 servers. Nah, ini kan ada TeamTalk 5 server. Terutama saya kasih tahu dulu bagian pengaturannya yang harus diatur. TeamTalk 5 servers. Server baru. Server baru. Segarkan. Opsi lainnya. Untuk server baru nanti di tutorial selanjutnya ya. Opsi lain. Mengimpor dari file. Nah, ini mengimpor dari file. Jikalau ini diketuk, kita akan langsung diarahkan ke penyimpanan. TeamTalk 5 servers. WhatsApp Documents. Nah, langsung diarahkan ke situ. Ke situ ya. Kita cari tampilkan root. WhatsApp. WhatsApp Media. WhatsApp Document. Gambar untuk chat. Audio untuk chat. Video untuk chat. Dokumen untuk minggu ini untuk file. Tampilkan root. Tampilkan root, atau bagi yang pakai J2 Print tampilkan akar ya. Terus cari. Buka dari. Terbaru. Gambar. Buka dari. Video. Gambar. Audio. Dokumen. Download. Download atau unduhan. Sorry berisik ya. Galaxy A10s. Nah, masuk ke sini, masuk ke penyimpanan internal. Mungkin kalau di J2 Print atau di HP-HP lain yang mungkin Android lama ya, atau Android 5 atau enggak Android 6 atau 7 ya, mungkin disebutnya penyimpanan internal atau perangkat ya, perangkat saya gitu. Kita masuk ke sini. Galaxy A10s. Galaxy Video untuk dokumen file minggu pribadi kerja. File tampilan dan tampilkan root. Galaxy A10s. Kita cari filenya, contoh ya. Telusuri opsi lainnya. Alarms. Android. Club. DCIM. Club. Ya, kita ketik di sini. Perhatiin jauh file full admin. Perhatiin jauh file club. Perhatiin jauh file club server pengunjung udah TTT,629. Nah, coba kita ketuk. TeamTalk 5 servers. Nah, kan? Tidak bisa mengimpor file. Team server segala opsi lain. Club server. Administrator hapus. Public server. TeamTalk 5. Nah, kan? Nggak bisa dia. Jadi harus diimpor manual ya. Untuk impor manualnya nanti saya buatkan di tutorial selanjutnya. Namun, adakah pengaturan-pengaturan yang harus diatur di sini? Ada tentunya ya. Kita masuk ke opsi lain. Hapus. Club server. Opsi lain. Segarkan. Opsi lainnya. Opsi lain. Nah, di sini kan tadi ada import file. Sekarang ada Mengimpor dan ekspor server list. export server list. Jadi, kalau ini diekspor, semua server akan tersimpan di penyimpanan internal kita. Kita cari. Pengaturan. Nah, pengaturan. Kita ketuk. Preferensi. Preferensi ya. Kita cari Kembali ke atas. Preferensi. Umum. Suara tindakan. Umum. umum. Ini. Kembali ke umum. Nama, gender, checkbox untuk nama panggilan, tanpa nama. Nah, nama panggilan tanpa nama. Ini sebenarnya bisa juga diisi. Entah itu diisi nama kalian, tapi nama kalian itu di umum. Tapi kalau kalian pengen nama nama kalian itu beda-beda. Misalnya, di server ini namanya apa, di server satunya namanya apa. Tapi bukan di sini ya, misinya.
Sebentar lagi akan saya tunjukkan. Oke. Gender, nama panggilan, tanpa nama. Nah, kita Nama panggilan, di sini. batas tanpa nama. Browse by touch hack. Hapus. All. Hapus. Alternatif di tutorial. Hapus. Kadleper. Hapus. Ilzam. Nah, contohnya itu. Touch Kalau browsing has been sudah enabled. ada namanya, kita ketuk OK. Keyboard, koma. Tombol spasi. Nama panggilan. Ilzam, batal. Nah, berhubung aku tidak ingin mengetuk OK, jadi aku batal aja ya. Umum. Keyboard Indonesia. Nah. Key WRTY disembunyikan. Kita explore lagi. Kembali ke umum. Nama panggilan, tanpa nama. Di sebelahnya. Gender, checkbox untuk check for female icon. Nah, gender. Tidak dicentang. Nah, ini gunanya untuk kalian, bagi kalian yang belum tahu gender itu apa. Gender itu sebagai profil ya. Jadi kalau pakai laptop nih atau pakai komputer pasti ketahuan ini cowok apa cewek. Tapi kalau pakai handphone nggak akan ketahuan statusnya dia cewek apa cowok, karena kalau ini dicentang otomatis profil kita jadi cewek gitu. Jadi kalau tidak Pukul 4 dini hari. Jadi kalau tidak dicentang itu menjadi pria ya. Enaknya sekarang gitu TikTok yang sekarang. Jadi bisa di explore ya nanti kalau teman-teman pengen pakai aplikasinya. Nanti bisa menghubungi saya juga yang ada di kolom deskripsi. Terus kalau teman-teman ingin main ke server saya, nanti saya sertakan di description ya. Maksudnya aplikasinya saya sertakan deskripsi. Nanti teman-teman kalau memang mau main ke servernya saya, nanti bisa saya kirimkan filenya ke WhatsApp-nya teman-teman semua. Begitu. Oke. Gender udah. Sekarang kita Gender, checkbox untuk check Bareware DKW login. Checkbox. Gender, Bareware DKW login. Checkbox untuk setup Bareware DKW login. Nah, ini khusus bagi yang pakai Bareware ya. Menggunakan akun khusus dari Bareware. Jadi kalau kita ketuk login, kita berarti punya akun khusus dari Bareware. Oke. Karena saya nggak centang ini, jadi bagi saya udah nggak ada perlunya ya. Dan saya juga nggak tahu gimana caranya. Tuh, saya juga tidak tahu ya. Langsung aja geser kanan. Tampilkan nama pengguna. Checkbox untuk tampilkan nama. Tampilkan nama Bergetar pengguna. jika tampilkan nama pengguna. Checkbox untuk tampilkan nama pengguna bukan nama panggilan. Nah, tampilkan nama pengguna. Check. Nah, nama pengguna ini maksudnya ketika kita mempunyai username, ketika kita mempunyai suatu nama, nah nama panggilannya misalnya si B, nama penggunanya A. Jadi kalau ini ditampilkan, yang tampil hanya nama penggunanya, yang tampil hanya huruf A saja, huruf B-nya tidak tampil. Terkecuali kalau ini dimatikan, baru bisa tampil lagi si huruf B-nya itu. Oke, lanjut geser ke kanan. Bergetar jika tombol bicara ditekan. Checkbox check. Nah, bergetar jika tombol bicara ditekan. Nah, ini fungsinya ketika kita menekan tombol transmitting atau menekan tombol mikrofon, dia akan bergetar. Gitu. Pendek ya getarnya, nggak lama. Jadi seperti itu. Geser lagi. Proximity sensor. Checkbox untuk chat. Nah, proximity sensor ini gunanya, ini kalau kita tempelkan ke telinga, otomatis suara teman-teman ada di speaker telinga, di speaker depan. Lanjut. Layar tetap menyala ketika terhubung. Checkbox check. Layar tetap menyala ketika terhubung. Ini gunanya ketika layar kita mati, itu akan tetap terhubung ya, meskipun layarnya mati. Tapi sebenarnya nggak perlu juga sih, terserah teman-teman ini mau dicentang apa enggak, itu terserah teman-teman ya.
Terus ini Tampilkan public server, checkbox cek termasuk semua server di daftar server. tampilkan public server. Cek. Nah, ini kalau tidak ditampilkan, semua public server tidak akan masuk ke dalam daftar server. Kalau ini dicentang, maka semua server akan masuk ke daftar server. Maka ada di halaman depan TeamTalk gitu. Oke, lanjut. Tampilkan log di dalam riwayat pesan, checkbox cek. Tampilkan log di dalam riwayat pesan. Saya juga nggak tahu ya ini gunanya apa, entah log apaan. Saya juga tidak ngerti ya. Oke, lanjut. Kembali ke atas. Kembali, sudah tidak ada ya. Kita beralih ke pengaturan berikutnya. Preferensi umum, suara tindakan. Oke, suara tindakan. Kita masuk ke sini. Ini otomatis sudah tercentang semua ya. Jadi udah nggak usah diatur-atur. Coba kita cek di sini ada apa aja. Kembali ke suara tindakan. User joined channel, checkbox check play sound when user joins to the current channel. Nah, user join channel, play sound to User joined channel, checkbox check play sound when user joins to the current channel. play sound join to current channel. Nah, ini gunanya ketika para pengguna gabung ke saluran kita, dia akan bunyi. Suaranya seperti uang atau koin ya. Geser kanan lagi. User left channel, checkbox check play sound when user leaves the current channel. Nah, user left channel. Nah, ini gunanya untuk keluar dari saluran. Jikalau keluar dari saluran, ini akan berbunyi seperti uang koinnya. Sama seperti yang di atas tadi, suaranya juga sama tapi ada bedanya. Begitu. Geser kanan lagi. Kehilangan koneksi server, checkbox check mainkan suara ketika koneksi terputus. Nah, kehilangan koneksi ke server, mainkan suara ketika terputus. Nah, ini gunanya ketika kita lost connection dari server ya. Dia akan berbunyi seperti bel sekolah. Gitu ya. Oke, lanjut. Suara transmisi toggle, checkbox check mainkan suara ketika tombol bicara ditekan. Suara transmisi toggle. Toggle. Jangan nanti nyebutnya gitu. Mainkan Aktif suara transmisi toggle, checkbox check mainkan suara ketika tombol bicara ditekan. mainkan suara ketika tombol bicara ditekan. Nah, ini saya akan buatkan tutorial selanjutnya nanti ya. Ini gunanya untuk menekan tombol transmitting ya. Jadi kalau transmittingnya ditekan, dia langsung bunyi tut seperti itu. Geser kanan lagi. Aktivasi suara otomatis, checkbox check mainkan suara ketika suara aktivasi otomatis. Nah, aktivasi suara otomatis, mainkan aktivasi suara ketika Aktivasi suara otomatis, checkbox check mainkan suara ketika suara aktivasi otomatis. suara aktivasi otomatis. Nah, ini seperti mematikan aktivasi suara ya. Kan ada tuh di TeamTalk kalau kita udah masuk ke saluran atau ke channel, kan ada dua tuh, ada transmitting, ada hidupkan aktivasi suara. Nah, jadi inilah yang dimaksud mainkan suara Aktivasi suara otomatis. Pesan pribadi, checkbox check. Aktivasi suara otomatis. Terus ini Pesan pribadi, checkbox check mainkan suara ketika menerima pesan pribadi. pesan pribadi, mainkan suara ketika menerima pesan pribadi. Nah, ini gunanya untuk pesan privat. Geser kanan lagi. Pesan saluran, checkbox check mainkan suara ketika menerima pesan saluran. Nah, ini juga sama, pesan saluran artinya pesan channel. Untuk yang belum tahu, di situ di TeamTalk kalau kita sudah masuk ke channel, kan di sebelahnya opsi lain ada saluran, ada obrolan, ada saluran, ada file, ada media stream, terus ada obrolan. Nah, nanti di sebelahnya itu di bawah ketika kita ketuk obrolan, nah nanti ditelusuri di bawah bukan di bawah, pojok-pojok banget ya. Pas di tengah-tengah layar itu ada message, kotak edit gitu. Oke, geser kanan lagi. Sorry ya kalau berisik. Channel message sent, checkbox check play sound when channel message is sent. Nah, channel message send, play sound
channel message send. Nah, ini gunanya ketika pesan kita terkirim, dia akan bunyi gitu. Pesan broadcast, checkbox cek mainkan suara ketika menerima pesan broadcast. Nah, ini pesan broadcast, mainkan suara ketika menerima pesan broadcast. Ini gunanya untuk pesan broadcast ya, pesan siaran. Yang kalau di Android masih belum ada fitur pesan siaran. Yang ada itu di PC ya, di komputer atau laptop. Jadi untuk Android masih belum ada. Daftar, modus daftar file diperbarui, checkbox cek mainkan suara ketika menambahkan atau menghapus file. Nah, daftar file diperbarui ketika kita menambahkan file, itu dia bunyi suaranya ya, berbunyi begitu. Oke, lanjut. Modus eksklusif otomatis checkbox cek mainkan suara ketika transmisi siap tidak ada interupsi saluran. Nah, ini aku juga tidak tahu gunanya sebagai apa. Lanjut ya. User login, checkbox check play sound when user logs in. Nah, ini user login. Nah, user masuk ke server, ini akan bunyi ketika kita sudah masuk ke server. Ketika orang lain masuk ke server ya. User login off, checkbox check play sound when user logs off. Nah, ini log off dari server ya, keluar dari server. Dia akan bunyi ketika ada orang yang keluar dari server. Kembali ke atas. Sudah tidak ada lagi, kita kembali ke atas. Oke, kita cari lagi. Preferensi umum. Suara tindakan, suara pembaca layar. Nah, tadi kan suara tindakan. Sekarang pembaca layar. Kembali suara pembaca, konfigurasikan suara pembaca layar. Nah, ini. TTS engine selection, select one of installed speech engines, different from system settings. Nah, ini gunanya select TTS engine ini gunanya TTS apakah yang ingin dibacakan oleh server ketika ada orang yang masuk, apa TTS Inggris, apa Damayanti, apa Eloquence, apa RH Voice, pokoknya macam-macam lah tuh. Semuanya bisa dibacakan. Ini gunanya kita kalau misalnya ada yang masuk ke server, dia bilang, misalnya contoh, si A telah masuk ke server, si A telah bergabung dengan channel. Nah, contohnya seperti itu ya. Geser kanan lagi. Pengguna masuk ke server, checkbox check mengumumkan nama pengguna yang sedang masuk. Nah, ini pengguna masuk ke server mengumumkan pengguna yang sedang masuk ke server. Ini sudah saya centang, jadi tidak usah diatur-atur lagi. Buat yang belum nanti buat teman-teman pemula ya, buat yang belum centang, nanti silakan centang. Pengguna keluar dari server, checkbox check mengumumkan nama pengguna yang keluar. Nah, ini sama aja. Geser kanan lagi. Pengguna telah bergabung dengan saluran, checkbox check mengumumkan nama yang saat ini terhubung ke saluran. Nah, ini gunanya untuk bergabung ke channel ya. Dia akan bilang, si A telah bergabung dengan saluran. Sama seperti yang saya bilang tadi di atas ya. Di atas. Seperti yang saya bilang tadi ya. sorry. Astagfirullah. Pengguna telah meninggalkan saluran, checkbox check mengumumkan nama pengguna yang... Nah, ini sama aja. Keluar dari saluran sama aja. Pesan pribadi, checkbox untuk cek announce private messages. Nah, ini sama aja. Maksudnya, ini gunanya untuk pesan private. Dia akan bilang pesan dari sekian-sekian. Channel messages, checkbox check announce channel messages. Nah, ini sama aja. Ada bedanya ya. Send channel messages, checkbox check announce channel messages sent. Nah, send channel messages. Nah, ini sama aja. Ketika pesan terkirim, dia akan bilang channel message sent gitu. Pesan broadcast, checkbox check announce broadcast messages. Nah, ini pesan siaran tadi ya. Sama seperti di suara tindakan, cuman ini dia mengumumkan siapa yang pakai pesan broadcast. Kembali ke atas. Sudah tidak ada lagi. Prefer umum. Suara Kita tindakan. cari pengaturan selanjutnya. Suara koneksi, suara sistem. About. Suara sistem. Oke, suara sistem. Oh ya, saya lupa di bagian koneksi ya. Koneksi. Sebenarnya ini tidak perlu banget, tidak usah diatur-atur ya. Kembali koneksi langganan. Langganan. Pesan teks, checkbox check mengikuti pesan teks dari pengguna. Nah, ini ya. Ini mengikuti pesan teks dari pengguna. Jadi kalau ini dimatikan, kita tidak akan menerima pesan. Pesan saluran, checkbox check mengikuti pesan teks dari saluran. Nah,
Pokoknya Pesan suara. intinya seperti itu teman-teman ya. Kalau di koneksi sekarang kita masuk ke suara sistem. Depan. Kembali umum. Suara koneksi. Suara sistem. About. Suara sistem. Suara sistem kita ketuk 2 kali. Mengaktifkan suara preprocessing. Kembali ke suara. Pengeras suara diam ketika menekan tombol bicara checkbox uncet ciket. Aktifkan ini untuk menghindari echo dari pengeras suara. Nah, ini jangan ya, jangan dicentang. Otomatis kalau ini dicentang, ini tidak akan berbunyi ketika kita menekan tombol transmisi atau transmitting. Itu suara teman-teman tidak ada gitu, terkecuali kalau kita mematikan tombol transmittingnya begitu, baru suara teman-teman ada. Ini nggak usah dicentang ya. Mengaktifkan pengeras suara ponsel. Checkbox uncet ciket beralih dari telinga ke pengeras suara. Nah, ini mengaktifkan suara ponsel, mengaktifkan dari telinga ke pengeras suara. Mengaktifkan suara preprocessing. Checkbox uncet ciket menggunakan echo camcelat. Mengaktifkan mengaktifkan suara echo processing. Nah, ini kalau diaktifkan suaranya seperti kayak di video call gitu ya kalau diaktifkan. Tapi berhubung di Android 11 sudah nggak bisa lagi, jadi percuma saja walaupun diaktifkan, suaranya tetap jernih. Gitu. Oke, geser. Use Bluetooth. Mengaktifkan suara preprocessing. Geser lagi ke kanan. Use Bluetooth headset microphone. Checkbox checked when Bluetooth headset. Nah, ini gunanya use Bluetooth microphone headset, headphone ya. Nah, ini gunanya ketika teman-teman memiliki headset Bluetooth yang ada mikrofonnya. Ini bisa kalian centang, jadi kalian ngomong melalui via mikrofon headset begitu. Media file volume. Media file vs volume suara. Ini yang diperlukan, yang harus diatur. Nah, kita ketuk media file volume. Media file volume. Geser kanan. Media slider position 30. Nah, jikalau teman-teman baru memakai TikTok, kalau tidak diatur, ketika ada orang yang streaming lagu atau streaming film, suaranya akan jeber ya. Memang awalnya 50, tapi harus diatur dulu ya. Diturunin dulu, habis itu naikin lagi, baru dia sembuh. Begitu. Oke, kita atur di sini. Slider position 30. Nah, berhubung punyaku sudah diatur 30, kita langsung ketuk OK. Batal. Slider position 30. Batal. Oke. Oke ya. Suara sistem. Nah, semuanya udah. Gak apa lagi nih. Media file. Use Bluetooth. Media kembali ke Nah, atas. sudah habis sih teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman cara pengaturannya TikTok. Namanya agak lama ya. Rekamnya gitu. Kembali. Jadi seperti itu cara-caranya untuk mengatur TikTok, cara pengaturannya. Jadi TikTok 5 servers. gak ribet-ribet banget sih, gampang gitu. Memang bagi awal pemula memang ribet, tapi lama kelamaan bisa. Begitu. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe and like and share. Jangan lupa juga komentarnya ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Begitu. Insya Allah yang akan menjawab Mas Bayunya ya. Nanti Mas Bayunya bisa saya konfirmasikan untuk menjelaskan kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini berguna buat semuanya. Baru halaman pilihan cari. Hi key. What's going on? What's hi key? Satu notifikasi. Hi key. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu. Sisa rekaman. Stop. Jeda. Jangan lupa like and subscribe dan share. Terima kasih. View bye. Stop.